Bapak, Ibu, ya, Ibu juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Oke, jadi hari ini acaranya sharing ya tentang Bitcoin. Nah, sebenarnya hari ini saya belum menyiapkan apa-apa, tapi insya Allah bisa menjelaskan ya, karena ilmunya sudah terekam alhamdulillah di otak ya. Nah, jadi saya kenalan dulu. Nama saya, semoga ada ya data saya di internet. Tak coba. Oh ya, ada ternyata. Nah, saya namanya Baskoro Nugroho. Saat ini ya kerjanya di salah satu BUMN. Nah, kebetulan bukan karena saya lebih pintar dari jenengan-jenengan, tapi kebetulan saya belajar duluan aja soal blockchain dan Bitcoin. Nah, saya belajarnya mulai 2022 ya. Backgroundnya blockchain. Nah, ini sertifikat internasional, jadi bisa sharing ke jenengan-jenengan semua. Nah, sebelum saya sharing biar tepat sasaran ilmunya apa sesuai tujuan, saya harus kenalan dulu jenengan-jenengan. Mulai dari Masnya. Saya Ah, yoga namanya. Oh ya, Mas Yoga ya. Sehari-hari kesibukan Kesibukan kerja aluminium. amonium, alhamdulillah. Lanjut Mas. Mas Yoga, Mas Joyo. Oh, ini. Ini jamur kalau Luar biasa. Iya. Anu berarti apa bisnisnya jamur apa? Siap. Iya, iya. Coba. di pabrik rokok dan Alhamdulillah. Iya. Udah kenal ini kan. Siap. Nah, mungkin kelas hari ini saya namai Bitcoin untuk masyarakat. Nah, insya Allah ini pas ya. Nah, kalau belajar sesuatu biasanya itu saya bermula dari pertanyaan mengapa atau why. Nah, Bitcoin itu kenapa ada? Nah, mari kita coba cari alasannya ya. Nah, ya maaf Inggris ya, tapi semoga bisa dipahami. Jadi Bitcoin itu diciptakan tahun 2009 sudah atas dasar kritik atas bank ya. Bank itu berkali-kali menyengsarakan rakyat dalam hal ini di Amerika ya. Tapi sudah dua kali bank yang gagal itu dibantu terus oleh pemerintah gitu. Apa buktinya kalau bank menyengsarakan? Ya kita tahu kan uang itu inflasi atau melemah. Dulu kita beli Indomie atau beli bakso 5.000 udah dapet. Sekarang ya minimal paling 15.000, 20.000. Nah, sebenarnya itu barang-barang, rumah atau jasa itu makin mahal atau sebenarnya uang yang melemah. Nah, gitu perlu perlu bertanya gitu. Nah, itu sebenarnya saya sudah bahas secara detail sih. Saya bikin artikel panjang lebar menjelaskan itu semua. Nanti bisa dicek sendiri. Jadi, eh, kenapa ini intinya membahas kenapa semua barang-barang itu makin mahal. Beras makin mahal, terus semuanya lah, pendidikan, mobil, rumah, segalanya. Itu karena semua mata uang ketika dicetak itu nggak di-backup emas lagi. Jadi ya bisa dibilang dari angin aja gitu. Dan nilai dolar sendiri itu sudah turun kalau dirunut ya, udah turun ini ya, lebih dari 90%. Dulu itu daya belinya segini, sekarang segini dolar itu makin turun. Nah, sebenarnya ini nggak cuma terjadi di generasi 100 tahun terakhir, itu udah terjadi dari zaman ribuan tahun yang lalu. Berulang kayak gitu. Dulu itu koin 100% dibuat sama perak ya. Nah, sama orang-orang itu kandungan peraknya dikurangi. Alhasil ya uang itu makin nggak berharga. Nah, lama-kelamaan ya makin nggak berharga koin-koin itu. Dan pada akhirnya runtuh juga sistem seperti itu. Ini di zaman kekaisaran Romawi kuno. Dan hal seperti itu berulang terus. Makanya nggak ada mata uang itu bertahan 500 tahun itu nggak ada, pasti hancur terus create lagi kayak gitu. Bahkan rata-rata kalau di rata-rata semua mata uang itu
nggak nyampe 24 tahun udah hilang ya. Ini ada historinya sih, saya cari. Jerman. Nah, ini yang 100 tahun, ya ini yang pertama Kekaisaran, yang berikutnya adalah Jerman, masih 100 tahun yang lalu, itu hiperinflasi karena ya itu, nggak di backup emas lagi. Dan kalau kita lihat rupiah sendiri ya, dari tahun 2019, ya datanya itu, 50%, ini data Bank Indonesia ya, jadi bukan ngarang, 50% dari total supply semua uang yang dicetak sejak 1945, 50%-nya itu dicetak tahun 2019. Nah, orang-orang yang nggak berdosa, nabung, dia nggak kerasa nilainya mata uangnya turun. Tahu-tahu harga-harga makin mahal aja itu. Itu masalah utama dari fiat istilahnya. Fiat itu mata uang yang dicetak tanpa backup emas. Itu namanya fiat. Fiat. Nah, itu intronya. Nah, solusi dari itu adalah Bitcoin. Kenapa? Dulu itu uang itu adalah emas. Tahun 1600-an sampai 1933 itu semua uang yang dicetak harus pakai emas. Itu istilahnya namanya gold standard atau standar emas. Semua harus dicetak oleh emas untuk mata uang. Nah, terus sejak Amerika menang, ya suka-suka Amerika ya. Sejak 1971, saya nggak mau lagi cetak uang atas dasar emas. Ya, emas harus diangkut gitu. Alasannya nggak portable. Karena emas harus dikirim pakai kapal dan berisiko ya. Ya pokoknya saya mau semua negara ngikut saya, semua mata uang harus reserve atau di-back sama dolar. Nah, rata-rata semua negara itu punya reserve sekitar 54% berupa dolar. Ya kalau dolar hancur, ya makanya dolar paling kuat, yang lain hancur. Padahal dolar sendiri itu hancur. Dan yang lainnya mah hancur kuadrat gitu. Nah, itu masalahnya. Nah, itulah makanya Satoshi Nakamoto ini nama samaran. Kita nggak tahu dia masih hidup atau enggak. Kita nggak tahu itu siapa. Dia mempropos namanya Bitcoin. Betul beda siapa sih aku mau wong Jepang tuh. Bukan Jepang. Itu meme doang. Nggak ada yang tahu siapa dia. Sampai sekarang nggak ada yang tahu. Mungkin udah meninggal atau nggak tahu gitu. Anonim dia. Ya, dia juga udah dinominasikan pemenang Nobel juga karena prestasinya itu di bidang ekonomi. Nah, gitu. Itu why nomor satu tadi, fiat debasement istilahnya, pelemahan mata uang. Ini alasan paling utama. Nah, terus yang kedua adalah kalau kita lihat ya,